بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat beramal salih, termasuk nikmat istiqamah. Sehingga pada malam hari ini kembali lagi kita berkumpul di tempat yang mulia untuk mengkaji sabda Rasulullah yang mulia. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita duduk bersama-sama dalam kajian rutin kita setiap Ahad malam, mengkaji kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, di mana pada malam hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-32. Pertemuan yang lalu hadis yang ke-31, malam hari ini masuk ke dalam hadis yang ke-32. Sebelum kita mengkaji apa isi hadisnya, terlebih dahulu kita mengkaji siapa periwayat hadisnya, untuk kita pelajari dan kita ambil hikmah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan hadis yang ke-32 ini sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'ad bin Malik. Abu Sa'ad bin Malik. Abu Sa'id, ayahnya Sa'id, karena beliau punya anak namanya Sa'id. Nama asli beliau Sa'ad bin Malik, disebut bin Malik karena orang tua beliau, ayahandanya bernama Malik, yang juga termasuk sahabat Nabi. Jadi orang tua dan anak sama-sama sahabat Nabi. Kalau disebut sahabat Nabi, 3 syaratnya: yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, dan wafat dalam keadaan memeluk agama Islam.
Karena ada yang hidup di zaman Nabi tak beriman kepada Nabi. Abu Jahal misalnya, Abu Lahab misalnya, tak disebut sahabat. Atau yang pernah memeluk agama Islam tetapi riddah atau murtad, keluar dari agama Islam, tak tergolong sahabat. Yang meriwayatkan hadis yang ke-32 ini termasuk sahabat yang junior di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada tahun 11 sebelum hijrahnya Nabi. Dan beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis. Meskipun junior, tetapi banyak meriwayatkan hadis. 1170 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'ad bin Malik. 1170. Meskipun tidak sebanyak Abu Hurairah yang sampai mencapai 5.300 sekian, tetapi cukup banyak mengingat usia beliau masih belia. Bahkan pada saat Nabi SAW masih hidup, Abu Sa'id Sa'ad bin Malik ini pernah datang kepada Nabi untuk memohon agar bisa ikut serta dalam perang Uhud. Tapi Nabi melarang. Nabi melarang untuk ikut serta dalam perang Uhud karena usianya yang masih belia. Ini bedanya anak-anak kecil pada zaman sahabat dengan anak kecil zaman sekarang. Kalau anak kecil zaman sahabat Nabi ngerengek minta ikut perang. Kalau sekarang ngerengek minta handphone. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan salah anaknya. Ketika sekarang terjadi pergeseran nilai, sekarang ngerengeknya minta handphone, bukan minta ngaji, bukan minta sholat, bukan salah anaknya. Karena tetap prinsipnya di dalam agama Islam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir semuanya dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tak ada salah. Lalu siapa yang menyebabkan dia keliru, salah, benar, baik, buruk? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Kembali ke persoalan hadis ini, beliau termasuk sahabat Nabi yang usianya cukup sepuh. Beliau wafat di kota Madinah tahun 75 Hijrah. Kalau lahirnya 11 sebelum Hijrah, ditambah 75 Hijrah berarti berapa tuh? 86. Usia 86 tahun beliau wafat di kota Madinah, di Baqa. Di Baqi. Baqi itu ada satu kawasan di dekat Masjid Nabawi, lahan hamparan padang pasir begitu, yang di situ tempat dimakamnya para sahabat Nabi SAW, termasuk keluarga Nabi. Pemakamannya biasa saja. Kalau kita lihat di Google itu cuman gundukan tanah sedikit, kemudian bagian letak kepalanya itu ada batu. Batunya pun biasa, bukan yang dibentuk-bentuk. Beda dengan makam orang Indonesia. Kalau makam sahabat Nabi, makamnya biasa saja, tapi amalnya luar biasa. Kalau kebanyakan kita makamnya luar biasa, amalnya nggak ada. Bahkan dijenguk setahun sekali, selepas sholat Idul Fitri. Itu pun kalau masih ingat lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa isi hadisnya? Hadis yang ke-32 ini termasuk hadis yang sangat singkat, yang ada di dalam Arba'in Nawawi. Bunyi hadisnya cuma terdiri dari 2 kata. Kata Nabi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Itu saja. La darara wa la dirara. Apa maknanya? Jangan mendatangkan bahaya dan jangan membahayakan orang lain.
Dan hadis ini termasuk jawami'ul kalim. Kalau jamaah masih ingat apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa sabdanya yang singkat tapi maknanya yang luas. Kalau kita bicaranya luas, makna tak ada. Tapi kalau Nabi sabdanya pendek tapi maknanya begitu panjang dan lebar. Termasuk hadis ini. Jangan mendatangkan bahaya dan jangan membahayakan orang lain. Ulama berbeda pendapat memaknai hadis ini. Makna yang pertama sebagaimana yang tadi kita sebut. Jangan mendatangkan bahaya, maksudnya dilarang dalam agama Islam apapun yang bisa membahayakan diri kita, apapun. Bahkan ketika bahaya itu belum diatur di dalam Al-Quran maupun hadis. Apapun yang berbahaya untuk kita, maka itu dilarang di dalam agama Islam. Misal, pernah kami ditanya oleh jamaah, Pak Ustadz, apa hukumnya mengendarai motor menggunakan helm di jalan raya? Kata saya, harus. Kemudian karena kita lagi belajar hadis pada waktu itu ditanya, hadisnya apa Pak Ustadz? Wah, ini repot. Ditanya hadis tentang helm, dicari kemana saja tak jumpa. Karena waktu itu motornya saja belum ada. Boro-boro helm. Dulu masih naik onta ataupun keledai. Paling banter kuda. Nah sekarang udah ada motor. Jangan tanya dalilnya. Maka Rasulullah memberikan gambar. La dororo. Apapun yang membahayakan diri kita sendiri, hukumnya dilarang dan haram. Maka termasuk menggunakan helm di jalan raya, jangan tanya dalilnya. Kalau itu sekiranya bisa membahayakan keselamatan kita, dilarang. Membahayakan diri sendiri saja, apalagi membahayakan orang lain. Maka kata Nabi, wala dhirara, dan jangan sampai kita membahayakan orang lain. Terobos lampu merah, jangan tanya dalilnya apa. Jangan tanya ayat dan hadisnya apa. Dulu lampu merahnya belum ada. Jalan aspalnya aja belum ada, lagi masih gurun pasir. Lalu apa hubungannya kita antara taat kepada Allah dan Rasulnya dengan taat terhadap hukum yang ada? La dharara wa la dhirara. Itu makna pertama. Makna yang kedua, ada ulama yang mengatakan makna la dharara wa la dhirara itu adalah la dharara, jangan kamu membahayakan orang yang tidak membahayakanmu, wala dhirara, dan jangan membahayakan orang bahkan dia telah membahayakan kita. Maksudnya begini, jangan sampai kita berbuat yang tidak baik terhadap orang yang sudah baik dengan kita. Apalagi sampai kita berbuat jahat dengan alasan sebab dia sudah jahat dengan kita. Tak boleh, tetap nggak boleh hukumnya. Maka kalau cacian dibalas dengan cacian, dua-duanya dosa. Hinaan dibalas dengan hinaan, dua-duanya dosa. Satu fitnah yang lain membalas dengan fitnahan, sama-sama berdosa. Bukan berarti benar ketidakbaikan yang kita lakukan karena merespon ketidakbaikan yang orang lain lakukan kepada kita. Tak betul. Makanya dulu seringkali dicontohkan oleh Nabi. Salah satunya, Nabi itu kalau dapat perlakuan buruk, baik itu dari ucapan, sikap, perilaku, tindakan, Nabi tidak selalu membalas dengan kejelekan yang sama, bahkan dibalas dengan kebaikan. Salah satunya, orang Yahudi di Madinah itu kalau jumpa Nabi tegur sapa juga. Tapi bedanya, kalau sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah, keselamatan untukmu wahai Rasulullah. Tapi kalau orang Yahudi beda, dia mengucapkan seakan-akan mirip tapi maknanya beda.
Assalamu alaika ya Rasulullah. Racun untukmu wahai Rasulullah. Dan sementara istri Nabi Siti Aisyah itu pendengarannya tajam, sehingga karena gondok terhadap apa yang diucapkan oleh orang Yahudi, Siti Aisyah menjawab, wassalamu alaika, racun juga untukmu. Dimarahi oleh Nabi. Jangan. Ketika kita mengucapkan kejelekan yang sama, maka tak ada beda kita dengan mereka. Maka jawab saja, wa alaika, dan untukmu juga. Tak perlu diulang kata-kata racunnya, itu tak bagus. Bahkan dalam hadis yang masyhur, dalam kisah yang populer, pernah Nabi itu ketika melewati satu jalan tersebut, selalu mendapat perlakuan yang tidak baik. Dilempar kotoran lah, diludahi lah. Kemudian ketika tidak ada lagi yang melempar kotoran dan tidak ada lagi yang meludahi, Nabi Muhammad justru mencari, kemana nih biasanya? Kok tidak ada kotoran yang dilempar? Kok tidak ada ludah yang mengenai badan dan muka saya? Dicari oleh Nabi. Ternyata Nabi dapat informasi bahwa orang yang biasa melempari Nabi dengan kotoran dan selalu meludahi itu dalam keadaan sakit. Apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi sumpah serapah? Oh, inilah azab dari Allah akibat lancang kepada Rasul. Oh, tidak. Nabi justru menjadi orang pertama yang menjenguk. Dan karena peristiwa itu, orang yang setiap hari melempari Nabi dengan kotoran dan meludahinya, saat itu juga bergetar badannya ketika dijenguk oleh Nabi dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini penguat bahwa tidak ada alasan untuk kita membahayakan orang lain, baik itu terhadap orang yang baik dengan kita atau bahkan orang yang telah jahat dengan kita. Tidak boleh kita membalas dengan kejahatan yang sama. Kemudian penjelasan hadis berikutnya, meskipun redaksi hadis ini pendek, tetapi dalam penetapan hukum fikih, hadis ini menjadi kunci. Makanya dalam hukum fikih ada 5 prinsip untuk menetapkan hukum, yang kalau kita kuasai 5 prinsip ini, insya Allah kita mudah menghukumi ini boleh atau enggak boleh, ini halal atau haram, ini dilarang atau diperintahkan. Itu gampang. 5 prinsip yang dimaksud di sini salah satunya hadis ini. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, prinsip fikih ini. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini prinsip fikih yang pertama. Kesulitan itu bisa melahirkan kemudahan. Kalau kita mengalami satu kesulitan, besar kemungkinan kita mendapatkan kemudahan dalam menerapkan hukum syariat. Contoh, sebelum kita sholat, kan wajib hukumnya kita berwudu. Betul apa betul? Betul. Dan anggota wudu lengkap. Ada wajah, ada tangan, ada kepala, ada telinga, sampai ke kaki. Tapi dalam satu keadaan, misalnya kekeringan, untuk minum saja terbatas, apalagi untuk berwudu, maka solusi sebelum sholat adalah tayamum. Tayamum itu lebih mudah daripada wudu atau lebih sulit daripada wudu? Lebih mudah daripada wudu. Maka prinsip fikih yang pertama, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan yang kita alami bisa mendatangkan kemudahan dalam beribadah. Lagi, sholat duhur berapa rakaat? 4. Salat asar 4. Tapi ini kalau keadaan normal, kalau keadaan mudah dan tidak dalam kesulitan. Kalau misal kita dalam bepergian, yang untuk mencari musola susah, untuk cari tempat wudhu susah, bisa enggak kemudahan itu berupa salat duhur menjadi 2 rakaat, salat asar menjadi 2 rakaat? Bisa. Ini prinsip fikihnya, kesulitan itu melahirkan kemudahan. Kemudian prinsip fikih yang kedua, yang
masuk dalam kaidah fikih yang kemudian disimpulkan oleh para ulama adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dirusak dengan keraguan-raguan. Misal di belakang Masjid Baitus Salam misalnya ada genangan air. Kemudian kita tidak tahu itu apa. Apakah air suci atau air najis? Kemudian kaki kita pijak genangan itu, tak sengaja kita pijak. Tapi tidak ada tanda-tanda najis. Baunya enggak ada, kemudian yang mengarah kepada ciri-ciri najis tidak ada. Dan hati kita mengatakan, oh enggak, ini suci. Maka meskipun aslinya setelah dicek dari CCTV itu kencing kucing misalnya, maka tetap menjadi suci karena keyakinan kita. Itu yang dimaksud al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa rusak dengan keraguan-raguan. Misal kita dalam sholat, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga? Kalau masih muncul keraguan-raguan, maka kata para ulama, lihat angka yang paling kecil. Kalau kita ragu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, berarti rakaat 2. Kalau ragu apakah ini rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka kita pilih rakaat 3. Itu kalau ragu. Tapi kalau yakin misalnya, enggaklah, ini agak-agak memang rakaat kedua. Meskipun kenyataannya itu sudah rakaat ketiga, sholat kita tetap sah. Karena keyakinan kita terhadap jumlah rakaat. Itu maksudnya al-yaqinu la yazulu bisyak. Termasuk yang menjadi prinsip fikih berikutnya yang kemudian disusun oleh para ulama adalah tentang al-umuru bimaqasidiha, bahwa setiap sesuatu itu tergantung pada maksud atau niat. Dulu pernah kita kaji, innamal a'malu binniyat. Kenapa menjadi prinsip? Karena niat itu menjadi pokok atas segala kebaikan. Tak ada niat, tak sah. Niatnya keliru, pasti keliru. Niatnya betul, pasti betul. Termasuk yang menjadi prinsip adalah al-adah muhakkamah. Ini yang keempat. Bahwa adat istiadat itu bisa menjadi hukum. Adat istiadat itu bisa menjadi hukum. Fokusnya ke sini. Adat istiadat bisa menjadi hukum. Salah satu kasus misal begini. Misal kita ada dua orang perempuan. Kakaknya sudah menikah. Sementara kita mau menikahi adiknya. Dan kita bingung berapa mahar yang mesti kita berikan kepada adiknya. Maka dalam hukum fikih al-adah muhakkamah, kebiasaan dalam satu daerah itu bisa berubah menjadi hukum syariat. Maksudnya apa? Disesuaikan dengan yang telah diterima oleh kakaknya. Misalnya kakaknya dulu dikasih mahar 100.000, maka kurang lebih segitu mahar yang mesti kita berikan. Misal dulu maharnya 1 juta, segitu juga yang mesti kita berikan. Salah satunya lagi, yang dimaksud al-adah muhakkamah, bahwa adat itu bisa menjadi hukum. Kewajiban memberi nafkah kepada istri. Berapa nafkah yang mesti kita berikan kepada istri? Sebulan misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau 500.000 sebulan misalnya. Maka hal ini ditentukan pada al-adah muhakkamah. Di wilayah itu rata-rata kebutuhan harian dan bulanan itu berapa? Itu disesuaikan. Maka beda antara kewajiban memberi nafkah seorang istri yang hidup di perkotaan dengan nominal nafkah seorang istri yang hidup di pedesaan. Beda kewajiban nafkahnya. Ketentuan hukumnya adalah al-adah muhakkamah. Adat istiadat itu bisa menjadi hukum. Salah satu contoh lagi. Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, kalau kita jual beli itu harus ada ijab qabul seperti kita menikah.
Saya nikahkan engkau dengan putri saya bernama bla 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 dengan mahar. Saya terima nikahnya putri bapak, panjang. Dalam mazhab Syafi'i, akad jual beli itu tidak sah tanpa ada ijab kabul. Misalnya, saya beli motor ke Pak Imam misalnya. Pak Imam selaku pemilik motor harus mengatakan kepada saya jual motor ini kepada Anda 1 juta. Harus jelas. Harus mengatakan saya jual motor ini kepada Anda dan nominalnya harus disebut 1 juta. Dan saya sebagai yang membeli harus menjawab, saya beli motor ini dari Anda 1 juta. Harus seperti itu. Masalahnya adalah hal itu bisa diterapkan kalau dalam transaksi yang besar, misalnya jual beli motor, mobil, rumah. Tetapi kalau kita ke minimarket, belanja 1 keranjang, pasta gigi, saya jual ya, saya beli dengan harga. Saya jual, dimarah sama yang antri di belakang. Gak ada yang mau jadi kasir. Melanggar dari mazhab Syafi'i, jelas melanggar. Karena mazhab Syafi'i mengatakan itu tidak sah. Tapi apakah ini keliru? Tidak. Karena prinsip hukumnya al-adah muhakkamah. Kebiasaan yang terjadi dalam satu wilayah itu bisa melahirkan hukum. Di mana letak adat istiadatnya, letak akad jual belinya, padahal kita nggak ada ngomong, Mbak saya beli ya saya jual. Kan nggak ada ke kasir ngomong begitu. Cuma tinggal kita ngasih barang, berapa harganya, udah kita pulang. Pernah nggak ada saya jual, saya beli? Nggak ada. Di mana letak kehalalannya? Ketika misalnya aqua ditaruh di rak. Nah, letak di situ harganya Rp3.000. Ada harganya Rp3.000. Ketika kita ambil air minum ini dari rak, berarti kita sudah setuju dengan harga 3.000. Lagi, ada tisu di rak, tulisannya 10.000. Ketika kita ambil tisu ini, berarti kita sudah sepakat dengan harga 10.000. Maka di situ letak hukum fikih mengatur al-adah muhakkamah. Bahkan ada yang lebih dahsyat. Ada orang yang jual beli yang menentukan harganya dengan kode, bukan dengan ucapan. Ini 1 juta, ini 2 juta, enggak. Ada satu daerah di Jawa Barat, kalau kita mau beli hewan seperti sapi, domba atau kambing, itu kita masuk ini kan satu lapangan ini kan isinya hewan semua nih kan, ada penjual ada pembeli. Kalau saya ngomong begini, saya jual 1 juta punya saya, nanti yang lain jadi rusak harga. Kalau terlalu murah. Kalau terlalu mahal, nanti yang lain menaikkan harga. Maka solusinya adalah saya sebagai penjual, saya bawa kain. Bawa kain, nanti orang itu datang kepada saya, tangan dia masuk pegang-pegangan dengan tangan saya. Di dalam itu, yang mana jari-jari ini menunjukkan harga. Kalau 1 begini, kalau 2 begini, kalau 3, menunjukkan harga. Sehingga kita tawar-menawar, itu tidak ada ucapan. Apakah itu sah? Secara kaedah fikih dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tetapi menjadi halal karena tidak menabrak hukum al-adah muhakkamah. Adat istiadat bisa melahirkan suatu hukum. Dan juga yang terakhir, prinsip fikih yang menjadi pokok sekali dalam menentukan hukum ini boleh atau tidak boleh adalah hadis ini. Yaitu dalam prinsip fikih hukumnya ad-dararu yuzalu. Setiap yang membahayakan itu harus dihilangkan. Dalam arti kata, setiap yang merugikan, membahayakan, mencelakakan dilarang, apapun bentuknya. Mencelakakan apa maksudnya? Membahayakan apa maksudnya? 5 prinsip Islam. Hifdzun nafsi, membahayakan jiwa. Hifdzuddin, membahayakan agama. Hifdzul mal, membahayakan harta. Hifdzun nasl, membahayakan keturunan. Kemudian hifdzuddin, membahayakan agama. Hifdzun nafs, yang terakhir hifdzul aql, menjaga apa yang membahayakan akal. Maka segala yang membahayakan 5 pokok ini haram hukumnya. Contoh, dari membahayakan akal dulu deh. Pernah bertanya kepada kami jamaah, Pak Ustadz, apa hukumnya konsumsi narkoba? Sabu misalnya.
Kata saya jelas haram. Apa hadisnya? Apa dalilnya? Enggak ada. Zaman Rasulullah enggak ada sahabat nyabu. Paling banter mabuk. Makanya ayat Al-Quran itu hanya berisi tentang larangan minum minuman keras. Begitu juga dengan hadis Nabi. Dengan minum minuman keras yang dilarang. Bukan enggak ada ganja, enggak ada ekstasi, enggak ada narkoba, enggak ada macam-macam lah ya, macam-macam. Maka kemudian dari mana kita menentukan hukum yang belum ada di zaman Nabi, tidak tercantum di Al-Quran, tidak dijelaskan di dalam hadis? Maka dalam hadis ini salah satu pokoknya, ad-dararu yazulu. Setiap yang membahayakan itu dilarang, membahayakan akal. Kenapa? Orang yang sudah mengkonsumsi apapun yang bisa merusak akal, maka kehilangan akal sehatnya dan itu dilarang. Makanya beberapa hari yang lalu sempat viral di Batam, orang yang awalnya berangkat ke tempat mabuk itu baik-baik, tiba-tiba mabuk, saling bacok-bacok antara satu dengan yang lain. Maka haram hukumnya. Kenapa? Merusak akal. Hifdzu nafs, merusak jiwa. Maka apapun yang mengganggu atau merusak atau membahayakan jiwa, haram hukumnya. Apalagi sampai menghilangkan jiwa. Makanya sampai hari ini jamaah masih tidak habis fikir untuk saya ketika ada orang mengatasnamakan Islam dengan membunuh orang lain. Itu belum masuk di logika saya. Ketika ada orang yang mengatasnamakan jihad dan menghalalkan darah saudaranya. Bagaimana mungkin itu dikatakan jihad sementara Allah yang menciptakan manusia dan ada manusia yang mengatasnamakan Allah dengan membunuh ciptaannya? Kok bisa? Padahal salah satu prinsip agama Islam adalah hifdzun nafs, menjaga keberlangsungan hidup seseorang. Yang merusak keberlangsungan hidup seseorang hukumnya haram, apapun caranya. Termasuk diantaranya membunuh. Maka di dalam agama Islam hukum membunuh itu bukan main-main. Apa hukum membunuh? Dibunuh, nggak ada jalan lain. Nggak dipenjara 5 tahun, nggak dipecat secara tidak hormat. Karena ada yang dibunuh, ada yang membunuh, sudah dipecat secara tidak hormat, masih mengajukan banding. Jauh sebelum itu sudah ada dugaan kuat bahwa telah membunuh, masih membuat nih awalnya CCTV mati. Kemudian katanya pelecehan seksual. Kemudian katanya saling tembak antara satu dengan yang panjang. Ini persoalan. Ketika keadilan itu tidak ditegakkan, maka orang lain gampang menghilangkan nyawa orang lain tanpa berpikir panjang. Padahal ditetapkannya hukum syariat agar terjaga akal kita tetap sehat. Yang kedua, terjaga keberlangsungan hidup manusia. Makanya tak ada konsep jihad dalam hukum fikih itu saling bunuh-membunuh, nggak ada. Saling bunuh-membunuh itu dalam bab fikih disebut qital. Jihad itu ya sholat itu jihad, duduk majelis ilmu itu jihad, mencari nafkah itu jihad, menyekolahkan anak itu jihad. Semuanya jihad, bukan saling membunuh. Bahkan ketika dalam keadaan peperangan pun ada peraturan yang dijaga dalam agama Islam. Perempuan tidak boleh dibunuh. Makanya dulu ada peperangan di zaman Nabi, ada peraturan. Perempuan nggak boleh dibunuh. Anak kecil nggak boleh dibunuh. Tempat-tempat yang berhubungan dengan masyarakat ramai tak boleh dirusak. Masjid atau tempat ibadah, rumah sakit, sekolah tak boleh dirusak. Bahkan lahan tanaman meskipun itu ditanam oleh musuh tak boleh kita rusak. Itu agama Islam saking menjaganya. Sekarang kok bisa ada orang yang teriak Allahu Akbar dengan meledakkan dirinya dan menewaskan banyak orang dan mengatakan itu masuk surga? Dari mana? Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu orang padahal dia tidak bersalah, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dosanya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang menjaga hidupnya satu orang, faka'annama ahyan nasa jami'ah, maka pahalanya sama dengan menjaga keberlangsungan hidup seluruh umat manusia. Hifdzun nafs. Apalagi hifdzul mal, menjaga harta.
maka apapun bentuk yang membahayakan harta orang lain itu haram hukumnya di dalam agama Islam. Mencuri misalnya, kan membahayakan harta orang lain, merusak harta orang lain, haram. Maka bukan main-main hukum mencuri dalam agama Islam. Dipotong, faqta'u aydiyahuma, dipotong kedua tangannya. Oh, kalau di negeri yang jauh di sana, kalau mencurinya sedikit diusut. Misalnya mencurinya 1 juta, 10 juta, itu cepat kasus terungkap. Tetapi kalau mencurinya 100 juta, 1 miliar, bahkan yang triliunan, itu justru dilindungi. Ini di negeri jauh sana. Di negeri jauh sana sebagai satu pelajaran bahwa sebenarnya hukum syariat itu salah satunya hifdzul mal, agar orang tidak mudah mengganggu, membahayakan harta orang lain. Hifdzuddin, menjaga agama, maka apapun bentuk tindakan ataupun ucapan narasi di zaman sekarang yang merusak satu agama, hukumnya diharamkan. Misalnya menista agama atau melecehkan agama, haram hukumnya. Agama manapun termasuk agama Islam. Maka jangan sampai ada orang Islam yang punya statement yang bertentangan dengan agama Islam, karena itu hukumnya haram. Misal di zaman sekarang ada orang yang menyatakan begini, kan kita sesama manusia harus menjaga hak asasi manusia. Terserah, laki-laki suka dengan perempuan itu hak dia. Kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki, itu hak kita juga. Perempuan dengan suka sama perempuan, itu hak dia juga. Ini hak asasi manusia namanya. Ini keblinger nih. Ini yang dimaksud merusak atau membahayakan nilai-nilai agama. Karena agama sudah mengatur itu, bahwa sejak pertama Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah tak menciptakan Nabi Adam dan Bambang misalnya, enggak. Laki-laki dan perempuan. Makanya di dalam Al-Quran tak pernah disebut suami atau istri. Selalu disebut dengan kata zauj. Zauj itu pasangan. Kalau ayat itu berbicara tentang laki-laki, berarti pasangannya perempuan. Kalau ayat itu mengkisahkan perempuan, berarti pasangannya laki-laki. Karena kalau stop kontak saja baru masuk kalau dicolok. Colokan gak ketemu kalau sama-sama colokan. Mesti ada stop kontaknya. Itulah logika sederhana. Maka jangan membuat narasi yang bisa melecehkan agama, haram. Yang terakhir, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Itu juga, maka apapun yang membahayakan atau merusak keturunan, hukumnya dosa. Misal, kalau jamaah ikut perkembangan orang-orang sekuler, mereka sekarang lagi gencar untuk mengkampanyekan namanya child free. Child itu maknanya budak-budak, free itu gratis. Budak-budak gratis. Enggak, bukan itu maksudnya. Child free itu komitmen atau narasi yang dibentuk orang yang sudah berkeluarga, berkomitmen untuk tidak memiliki keturunan sampai kapanpun. Itu mereka sedang galakkan itu dengan berbagai macam cara. Padahal salah satu tujuan berumah tangga adalah agar kita memiliki keturunan. Bahkan kata Nabi, perbanyaklah keturunan, sebab semakin banyak keturunan orang-orang yang beriman, kelak akan semakin banyak orang yang menyembah kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Sekarang banyak tuh. Bahkan zaman modern, orang-orang Islam zaman sekarang sudah terkontaminasi dengan doktrin seperti itu. Jadi menikah, tapi sedari awal sudah berkomitmen untuk tidak memiliki keturunan sampai kapanpun. Memang diprogram. Nama programnya itu child free. Memang tidak memiliki anak. Meskipun sudah menikah. Ini diharamkan dalam syariat. Kenapa? Salah satu tujuan pernikahan sekali lagi memiliki keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang singkat tapi makna yang luas. Sekali lagi kesimpulannya adalah segala yang membahayakan, baik itu membahayakan diri sendiri atau bahkan membahayakan orang lain, hukumnya haram. Bahkan yang membahayakan diri kita itu dilarang ketika disandingkan dengan ibadah.
Salah satu kasus. Ada seorang sahabat di zaman Nabi yang saking semangatnya dia sholat itu sampai udah nggak kuat untuk berdiri melanjutkan sholat sunnahnya, nggak bisa lagi. Tapi karena nggak bisa, sampai mengikat tubuhnya di tiang masjid agar tetap kokoh berdiri melanjutkan sholat. Rasulullah marah. Sholat itu baik, tapi membahayakan diri sendiri itu hukumnya haram, tidak boleh. Ada lagi, kemarin sudah kita pernah singgung itu, Mu'adz bin Jabal ketika beliau memimpin sholat terlampau lama. Sholat lama dalam hukum fikih itu bagus, tetapi dilihat kondisi makmumnya sanggup atau tidak, ada kesibukan atau tidak, itu di waktu-waktu bekerja atau di waktu libur, ini mesti diperhatikan. Makanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal dimarah oleh Rasulullah. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan menjadi sumber fitnah wahai Mu'adz bin Jabal, karena memimpin sholat terlampau lama, sementara kesibukan sahabat yang lain juga masih menumpuk. Bahkan ada beberapa yang sudah lanjut usia yang tidak bisa berdiri lama di dalam sholat. Tapi kadang-kadang dalil ini kemudian menjadi pembenaran untuk kita yang agak-agak malas sholat. Ini sudah bergeser nilainya sudah. Apalagi kalau sudah sholat tarawih, Masya Allah. Sudahlah jumlah rakaatnya dikit, minta yang cepat pula. Selesai sholat tarawih, apa itu? Nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami nak masuk surga, ya Allah. Pengen masuk surga paling awal. Cukup, tak ada pertanyaan? Kalau tak ada kita tutup. Ada? Waktu juga sudah habis. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah berarti bertambah penjelasan. Tak ada pertanyaan, alhamdulillah juga berarti kita tak payah memikirkan jawaban. Maka kita tutup majelis ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.